Halo teman-teman, untuk kali ini saya akan mencoba mengulas bagaimana menjaga hubungan biar tetap awet dan langgeng. Simak videonya. Tentu pernah kita mengalami bagaimana bertengkar dengan teman kita, bagaimana bertengkar dengan pasangan kita, bagaimana kita tidak sepakat kemudian saling mendiamkan dengan anggota keluarga kita, dan itu semua sangat melelahkan dan tidak nyaman, dan itu tentu saja membuat kita menjadi tidak baik-baik saja, jadi kepikiran, jadi serba tidak nyaman, tidak enak dalam berhubungan. Lalu kemudian kalau sebuah hubungan bisa itu rukun, bisa itu saling mengerti, saling pengertian, itu kan juga enak. Nah, pada kali ini hubungan memang perlu dijaga dan dirawat, dan bagaimana cara menjaganya akan kami sampaikan di video ini. Dalam kita berinteraksi dengan orang lain, tentu kita akan menjalin sebuah hubungan, baik itu dengan teman, baik itu dengan saudara, baik itu dengan pasangan kita, baik itu dengan rekan kerja kita, ataupun dengan masyarakat di sekitar kita, yang intinya hubungan antar manusia. Bagaimana hubungan antar manusia ini akan terpelihara, akan awet, akan langgeng, tentu butuh sesuatu untuk merawatnya. Jika memang sebuah pertengkaran, sebuah perbedaan pendapat, sebuah ketidaksepakatan memang harus terjadi, ya sudah. Akan tetapi pada akhirnya tetap harus ada yang mau mengalah demi terselamatkannya hubungan tersebut. Karena jika satu tidak mau mengalah dan satunya lagi juga tidak mau mengalah, maka yang terjadi akan bubar. Tidak ada lagi sebuah hubungan yang bisa bertahan jika tidak ada yang mau mengalah. Dalam hal ini cukup satu pihak saja yang mengalah, itu sebenarnya sudah cukup. Akan tetapi jika pihak itu terus-terusan mengalah, nah ini baru terkadang jadi masalah yang agak rumit. Akan tetapi prinsipnya satu pihak harus ada yang mau mengalah, dan mengalah ini penting, dimana faktor utamanya adalah faktor kedewasaan. Bagaimana seseorang itu akan menjadi lebih dewasa manakala dia memang mau dan siap untuk mengalah. Jadi untuk bisa mengalah ini pun juga tidak mudah, butuh skill, butuh keahlian di dalam mengalah itu sendiri. Dalam menjaga hubungan memang gak gampang, butuh usaha yang gak ringan, tapi semua itu mungkin untuk diusahakan. Dimana mengalah ini faktor yang butuh kita perhatikan. Yang pertama adalah bahwa hubungan baik terkadang lebih utama daripada sekedar ego kemenangan kita. Di sini hubungan baik kita dengan orang sekitar kita, dengan pasangan kita atau siapapun yang itu secara interaksi kita memang berhubungan, itu memang perlu dijaga. Dan salah satu hal yang bisa kita upayakan adalah dimana berharganya hubungan tersebut. Orang yang paling bijaksana adalah ibu kita, dan orang yang paling dewasa adalah ibu kita. Kenapa begitu?
karena ibu kita selalu mau mengalah demi kepentingan diri kita sebagai anaknya. Dan mengalah di situ adalah salah satu pintu dari kedewasaan. Dan sebagai manusia, mau nggak mau, terpaksa atau sukarela, kita akan dibawa ke sebuah kedewasaan, baik secara fisik, secara mental, psikologis, maupun secara spiritual. Dan mengalah ini menjadi salah satu faktor utama dari kedewasaan. Mengalah itu bukan kalah, tapi mengalah adalah di mana kita bisa menang, tapi kita tidak mengambil kesempatan itu demi sebuah berjalannya hubungan agar tetap berjalan dengan baik. Jadi bukan perkara menang kalah lagi, tapi mengalah ini adalah demi kemaslahatan bersama, yang itu tentu saja seringkali berada di atas kepentingan diri pribadi kita. Jika memang sudah tidak ada yang mau mengalah, baik pihak di kita maupun pihak di yang berhadapan dengan hubungan kita tersebut, maka masih ada jalan yang bisa kita tempuh, yaitu kompromi, di mana kita mengajukan apa yang kita mau dan orang lain mengajukan apa yang dia mau. Dalam kompromi ini tentu saja ada bagian yang kita harus pertahankan dan ada bagian yang harus direlakan, dan ini wajib dimiliki oleh masing-masing pihak. Ya, namanya saja kompromi, memang ada bagian yang harus direlakan dan ada bagian yang harus dipertahankan, dan kompromi ini masih bisa menjadi penyelamat bagi suatu hubungan. Win-win solution, di mana pada akhirnya semua pihak merasa menang. Jadi dengan adanya win-win solution ini, tentu yang sangat kita harapkan dari sebuah perbedaan pendapat, dari sebuah pertengkaran yang tadinya bermusuhan, tadinya tidak rukun, win-win solution ini menjadi sarana bagi rukun kembali. Akan tetapi win-win solution ini harus ditempuh kedua belah pihak, di mana keduanya memang harus dalam kondisi yang sudah tenang, tidak lagi dalam keadaan emosi yang meluap-luap. Karena kalau dalam keadaan emosi yang meluap-luap, maka win-win solution akan amat sukar untuk diupayakan. Sehingga memang kedua belah pihak harus duduk sama tinggi, harus duduk dengan tenang, di mana bersama-sama mencari solusi yang terbaik. Dan semoga saja ini menjadi win-win solution bagi kita pada saat kita terjadi perbedaan pendapat dengan siapapun dalam hubungan kita. Oke teman-teman, demikian tadi video bagaimana menjaga hubungan supaya tetap awet dan langgeng, di mana satu, harus ada yang mau mengalah, kedua harus kompromi.